Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melanjutkan pengajian, saya mohon hadiah Fatihah buat adik ibu saya. Baru kemarin saya lupa tadi tuh mau mengizinkan. Meninggal bernama Hajah Afia binti Haji Abdurrahman dan anaknya bernama satu Heri bin Haji Sanusi. Lahratina bil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih atas baca Fatihahnya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qad qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumil kitabin amin. Amma ba'du. Daripada nggak dibaca, ini dibaca gitu kan. Disampaikanlah ketika kenangan 20 tahun yang lalu bersama Hendra ketika itu di Radio KBR 68H. Judulnya Persamaan dan Perbedaan Kiai. Sebetulnya Gus Dur menceritakan ketika itu mau menceritakan satu adalah kakeknya, yang satu adalah ya kakeknya juga. Satu adalah Kiai Wahab Hasbullah, adalah ayah daripada ibunya yang bernama Nyai Solihah Hasbullah. Yang satunya menceritakan tentang Kiai Bisri, lupa. Gus Dur itu cucunya Kiai Bisri. Itu kakeknya itu adalah Kiai Bisri. Kalau Muhaimin? Muhaimin itu ya cucunya Kiai Bisri, sama. Kemudian dengan Kiai Wahab Hasbullah, sebetulnya sama-sama kakek, cuma bisa jauh. Kiai Wahab Hasbullah lahir sebagai anaknya orang kaya. Kiai Wahab itu memang bapaknya pedagang. Sampai Kiai Wahab Hasbullah juga itu pedagang. Pedagang kan kiai kemana-mana dagang. Sehingga istrinya juga banyak itu. Ya mudah-mudahan Hendro yang bisa ke NTT, bisa ke sana barangkali dapat orang hitam-hitam begitu kan. Dapat menantunya Senana Gusmo gitu barangkali. Kalau di Surabaya dikenal dengan Jalan Bibis. Disitulah Kiai Wahab Hasbullah keluarganya ada di situ. Rumah sepanjang itu dan hutan Bibis itu pernah dijadikan pertahanan ketika 10 November. Logistiknya dan lain sebagainya di situ. Ratusan rumah kakeknya Kiai Wahab Hasbullah itu punya di situ. Dipinjamkan kepada Arab, Cina, campur aduk karuan-karuan di situ. Ini terjadi paruh kedua abad ke-19 Masehi. Kemudian lahirlah seorang bernama Kiai Bisri Sansuri, bukan Samsuri. Sansuri. Beberapa tahun kemudian. Kalau Kiai Bisri Sansuri lahir di Tayu. Saya juga pernah di Tayu. Tahu Pati. Tayu. Iya. Tayu Wetan, Pati, Jawa Tengah. Kemudian beliau Kiai Bisri Sansuri belajar ke pesantren lokal saja. Sampai kemudian ke Kiai Kholil di Bangkalan. Nah, di sana di Madura lagi ketemulah dengan Kiai Wahab. Kiai Wahab orangnya lugu. Kayak Bakhtiar gitu, meneng aja gitu kan. Senyum.
Kalau ajit rada lugu. Iya terusannya rada tuh rada edan. Ketika jadi santri, Kiai Bisri itu menanak, ya maklum karena keluarga sederhana, membantu kawannya yang Kiai Wahab anaknya orang kaya itu, mencucikan pakaiannya, menanak nasi dan lain sebagainya, sehingga menjadi kepercayaan Kiai Wahab yang muda itu. Karena beliau Kiai Bisri itu rajin dan jujur. Saking dekatnya urusannya bukan makan dan minum dan pakaian dicuci dan lain sebagainya. Kiai Bisri sampai tahu tentang wataknya dengan sama Kiai Wahab Hasbullah itu. Kiai Wahab yang temperamen, Kiai Bisri yang lugu. Walaupun begitu, berdua ini keahliannya berbeda. Perbedaannya kan, terletak pada bidang ilmu pengetahuannya yang kedua-duanya senangi. Kalau Kiai Wahab senangnya pada ilmu usul fiqh, yaitu kajian tentang bagaimana hukum Islam diaplikasikan dalam kehidupan. Sedangkan Kiai Bisri adalah ayah dari penulis ini atau kakek dari penulis ini atau kakeknya Kiai Abdurrahman Wahid, tidak pernah makan di warung. Kiai Bisri makan di warung aja, kalau ente kan kalau makan nggak warung kan nggak gaya gitu kan. Terus orang bertanya gitu, sampai cucunya nanya, bener tuh kakek saya nggak pernah makan di warung. Itu ditanyakan kepada Kiai Wahab juga. Dul, kenapa mbahmu tuh gak doyan mangan di warung gitu? Menanyakan perihal kakeknya yang bernama Kiai Bisri, ditanyakan oleh Kiai Wahab Hasbullah. Kenapa gitu kan? Gus Dur enak jawabnya. Kiai Bisri tidak pernah menemukan satu hadis, karena beliau ahli hadis kan, tentang Nabi Muhammad makan di warung. Guyonannya sampai segitu, banyak dibuat guyonan tuh Bang. Tidak ada itu hadis yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad makan di warung. Ya iyalah, kata Mbah Wahabnya mengatakan, zaman itu belum ada warteg. Kira-kira. Nah, ini yang satu kekeh mempertahankan tentang hadisnya bahwa Nabi Muhammad tidak pernah makan ini. Yang satunya Kiai Wahab menjawab dengan rasionya. Rasionya tadi pada saat itu tidak ada warteg, itu rasio. Artinya berbeda pendapat. Yang satunya pakai nakli hadis pegangnya, satunya pakai usul fiqh. Ada. Artinya Kiai Bisri sering menggunakan tekstual. Hadisnya itu teks yang tekstual.
Yang satunya Kiai Wahab itu menggunakan akli. Artinya pada sama-sama itu, bedanya cuma itu, pada sama-sama belajar ngajinya sama kiai yang sama di Kiai Khalil. Selalu dalam perdebatan menggunakan rasio, artinya dalil akli, yang satunya dalil nakli. Kalau sekarang kan tekstual, yang satunya kontekstual. Diperdebatkan. Sehingga dalam ketika rapat-rapat NU kedua-duanya selalu kekeh bertengkaran tentang pendapatnya. Ya nggak apa-apa gitu perbedaan pendapat. Sampai-sampai katanya sholat untuk ngimami hajat itu kayak ente itu bertengkar itu kan. Wonggo, tapi ini enggak. Yang satunya kayak bisrinya. Kata Kiai Wahab, Bisri, Kang, sampean yang banyak hadis Quran apa? Monggo gitu kan. Yes. Boten. Sampean yang lebih tua daripada saya. Akal. Ya kan? Secara akal kan nggak pantas yang muda, gitu kan? Ya hasil lagi masih ada tua, ya silakan, gitu kan? Ya padahal donganya kan wayat aluna lil muttaqina imama itu kan, disuruh maju jadi imam pada nggak mau. Padahal kalau donga ya doa itu dicoret saja coba kalau pada nggak mau jadi imam itu kan. Min zurriyati kan? Apa wayat aluna lil muttaqina imama. Doanya pada pengen jadi imam, pas giliran jadi imam dorong-dorongan. Maunya apa? Sampai pada tentang bahsul masail, kedua orang juga bertentangan. Karena pendekatannya berbeda. Nampaknya kalau Kiai Wahab Hasbullah itu nggak perlu bawa kitab deh itu. Berdebatnya menurut akalnya gimana ngakal kali gitu kan gimana ya gitu kan. Kalau ini kitab ditumpuk nih di sini ada. Kalau Kiai Bisri. Sampai pada suatu saat ketika berdiskusi main pukul-pukulan ini meja. Tidak gitu langsung tengah biasa kan. Akhirnya ngomong, karena yang lebih dulu adalah Kiai Wahab ke luar negerinya, ke Mekahnya. Sampean Kiai Bisri tuku kitabnya di Menara Kudus ya gitu kan. Ngek itu kan. Saya itu beli kitabnya di Mekah gitu kira-kira gitu kan mungkin. Kan kayak di sini kan sama saja gitu kan. Dulu biasanya makan sate, di sana kita makan soto gitu, sotonya soto Kudus belum pernah, ini nggak ada Mas Yono sini itu kan. Kata Ki Wahab ya, ente belinya di Menara Kudus, saya belinya anaknya orang kaya di Kairo katanya, katanya berjilid itu kan, bagus. Itu Menara Kudus, situ duduk Kuitang. Ya di Menara Kudus sana, dulu kan terkenal itu. Sampai beranjak ke kamar mandi, masih bertengkar. Ya kan masih debatnya kok masih ada. Sampai satunya yang muda mengambil air menimbakan untuk wudunya yang tua. Ya akhirnya tadi bertengkar, berebut, dorong-dorongan, ngimami sholat. Kata Kiai Bisri, sampean mawon sing sepuh,
kabiruhum hadza, paling gede, paling tua, gitu kan. Yang satunya boten, sampean tuh yang apal hadis dengan Quran. Itu kalau dibiarkan aja itu nggak jadi sholat tuh ya, gitu tuh. Tapi intinya di situ perdebatan antara kelompok yang ahli tentang tekstual dan kelompok yang ahli tekstual yang kontekstual. Maka NU sering menggunakan dua-duanya dipakai, gitu loh. Perbedaan itu tidak mengubah persaudaraan. Padahal akhirnya kan pada iparan itu keduanya. Yai Bisri itu kawin sama adiknya Kiai Wahab. Kira-kira begitulah. Oba pengkerengannya itu kan. Kan paling tidak kan waktu pengen sama adiknya, Kang, adikmu cakep ya, gua aku aja ya. Ya kira-kira gitu kan. Di partai, di organisasi tidak ada pengaruh perdebatan itu, tetap jalan. Akhirnya Kiai Bisri terpilih menjadi Roti Isam PBNU. Lantaran ketika itu Kiai Wahab sudah mulai kena diabetes, kena matanya. Sampai dengan meninggal dunia. Nah ini persamaannya mencari ilmu pengetahuan sama gurunya. Tetapi keluar berbeda dalam satu tubuh NU. Ahmad Dahlan sebagai pemimpin Kiai Ahmad Dahlan juga sama ngajinya gitu. Begitu pulang ke Indonesia beda. Iya kan? Yang satunya di kampung, yang satunya di kota. Yang satunya nyerangnya dakwanya kepada orang-orang miskin, yang satunya menyerangnya kepada orang-orang kaya. Kemudian orang-orang keluarga Minak Jinggo, ya kan? Di Jogja kan begitu, keluarga Menak, keluarga. Sebetulnya sama, cuma yang ruwet kan ini pesertanya ini. Beda-bedakan, gitu kan. Iya kan? Sekarang ribut. Din Samsudin mengutuskan kita bersama NU. Dan mari kita coblos sama-sama Muhammadiyah dan NU bareng, dan mari kita nyoblos. Amin ya rabbal alamin. Katanya begitu. Saya menjawab, cerdas pinter boleh, ya kita, tapi belum tentu jujur. Tunggu tanggal main. Yang kita perlukan kan jujur. Jujur kacang hijau. Jadi budaya inilah, walaupun perbedaan pendapatnya, kalau malam, kalau subuh saya tuh rungsek gitu kan. Di WA KBGD tuh ribut gak karuan-karuan. Sementara saya lagi kalau udah subuh mulai jam 3 menerima berita terakhir dari Gaza gitu kan. Lihat keadaannya terakhirnya bagaimana gitu kan. Ya sekarang pengennya kan Gaza itu permanen. Tapi itu berdebat. Netanyahu mengatakan bersumpah harus dihabisin itu yang namanya Hamas. Rame lagi kan. Wah. Ya biasa. Hamas
memperlakukan para tahanan sesuai dengan syariat Islam. Siapa yang mendahului menyalahi aturan damai? Ya Yahudi kan. Jangan kaget, begitu tuh dari dulu. Ya begitu. Tidak tuh mina khona dari dulu. Coba dibacalah. Suluhul Hudaybiyah. Apa aja dibaca loh. Sejarah-sejarah waktu zamannya Nabi. Apalagi sejarah-sejarah waktu zamannya Nabi Musa yang langsung direpotin dengan Bani Israel. Ruwet kan. Ditinggal pergi, katanya sudah enak dibawa, bikin kelompok namanya kelompok Samaria, namanya Musa Samiri. Rame lagi kan, terus dan terus yang. Jadi nggak mungkin gitu. Terus saja lah sampean baca sejarahnya Yahudi itu. Yahudi kapan mulai muncul? Kan baru saja yang dikatakan dari abad kedua. Kalau sebelum-sebelumnya mereka tunggang langgang. Setelah Nabi Musa mereka tunggang langgang. Dia hajar sama Herodes Romawi. Dihajar sama Uluguluk dari kelompok sana di Cina itu, Cengis Khan. Habis semua. Terakhir perang dunia kelanya, Ottoman jatuh, dikasih lagi nyawa. Sekarang itu gilirannya Yerusalem lagi dipegang sama orang Yahudi. Nanti juga gantian. Nah, kemarin ada kejadian di gereja Al-Qiyamah, skulptur, kalau saya pernah di situ. Tempat di mana ditaruh Nabi Isa ketika diturunkan dari salib. Karena mereka percaya bahwa Nabi Isa itu disalib. Orang Islam tidak percaya. Nabi Isa itu tidak disalib. Walakin subbiyalahum, diserupakan dengan Nabi Isa. Itu kepercayaan kita ada di dalam Al-Quran. Ya tunggu tanggal mainnya aja lah nanti. Kapan Isa turun kita percaya. Wah, ditontonkan di situ tentang mukanya Nabi Isa di kain kafannya itu yang sekarang ada di gereja di kapel di Turino di Italia. Oh, di situ di skulptur itu nampak cahaya, keluar cahaya. Kayak begini sih modelnya itu kan. Ya ada gininya kayak ini mihrab begini. Dalam di situ ada kain bekas ininya Nabi Isa. Kemudian langsung naik ke atas. Waktu diangkat itu menuju ke sana waktu Jumat. Apa gitu kan. Kenapa tidak Sabtu? Nah itu kan. Sabtu kan punyanya, kata orang Kristennya nih, Sabtu kan miliknya orang Yahudi. Nah rame kan. Namanya biasanya Jumat apa gitu kan. Jumat, biasanya sebelum kenaikan Isa Al-Masih itu ada Jumat apa gitu kan. Jumat putih. Iya. Itu nyala. Nah kepercayaan buat orang ortodok kalau itu sudah menyala, bakal ada kejadian buat orang Yahudi, bukan orang Islam. Buat orang Yahudi. Marah Yahudinya kan. Wah, Kristen apa? Nah, akhirnya sekarang itu lagi orang Yahudi kalau ketemu orang Kristen ngeludah. Cuy, gitu. Rame lagi, kira-kira gimana tuh yang satu gang begitu ya. Ada Yahudi, ada Kristen, ada Islam, satu gang. Kan berantem tuh paling tidak. Tapi sekarang itu lagi dikuasai sama Yahudi. Dulu pernah dikuasai sama orang Islam sampai dengan jatuh pemerintahan Utsmani. Nah, lama itu. Dan dalam sejarahnya juga ganti-ganti mulu itu. Salahuddin Al-Ayyubi, Umar bin Khattab. Dan terus berganti salib berganti, naik turun, naik turun, naik turun. Watilkal ayyamu nudawiluha, ya sampai sekarang.
Itu yang saya sampaikan pada malam hari ini. Tapi budaya perbedaan pendapat itu dari dulu. Sama-sama kiainya, sama-sama ngajinya juga berbeda pendapat. Gitulah. Jangan terus diperuncing begitu tuh. Kita juga sama, yang satunya nyoblos Harmoko, siapa? Parbowo, Harmoko lagi lupa. Udah rame aja kan. Malam ini amin. Ya ditunggu aja lah, baru keberapa? Ketiga. Ini sekarang ketiga ya. Hari ketiga kan kampanyenya, sekarang malam ini ketiga. Besok keempat. Ya sering-sering aja ganti kaos. Tapi kaosnya kayaknya sudah mulai masuk ke sini deh. Itu tadi ada Dadang udah pakai kaosnya Prabowo gitu kan. Nah, Aminnya segera mengirimkan ke sini, diojok-ojok gitu. Aminnya diomong siapa gitu, nanti sponsornya. Terus pokoknya di sini terima semua aja gitu. Oh, tuh. Dadang pergi dah tuh. Itu mana? Apa lagi? Ayo kita lanjutkan ngaji. Ngajinya sampai halaman berapa? Ayat berapa? 35. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan wajnubni wa bani an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baitikal muharram inda baitikal muharram rabbana liyuqimus salata faj'al af'idan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Ya Tuhan, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Barang siapa mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku, dan barang siapa mendurhakaiku, maka Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah, yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Wa idz qala Ibrahim. Nah, cerita Nabi Ibrahim lagi di depan Ka'bah. Bukan ceritanya Nabi Muhammad di depan Ka'bah, tapi Nabi Ibrahim lagi. Nabi Ibrahim juga itu kan sudah sepuh ketika punya nama-nama Ismail itu. Memang Ibrahim membangun Ka'bah setelah dunia ini amblas kena banjir bandangnya Nabi Nuh. Anemernya dia bangun sendirian, pakok. Sambil berdoa, Rabbij'al li hadzal balada aminan. Ya Allah, jadikanlah
tempat ini kalau jadikan negara keluas. Tapi tempat ini di Mekah ini aminan aman. Bukan berarti kalau aman tuh naruh apa-apa nggak hilang, ya tetap aja hilang. Jauhkanlah semuanya ini dari penyembahan-penyembahan patung. Karena di saat segininya banyak patung. Sama ketika Nabi Muhammad setelah masuk lagi ke Mekah, kanan kirinya itu adalah patung. Yang lagi gobloknya kaum Quraisy itu patungnya goblok gitu kan. Kata beberapa imam menaksir goblok. Penafsir mengatakan goblok. Lah orang patung dibikin sendiri. Lata Uzza itu kan dibikin sendiri dari makanan. Pulang dimakan. Sudah nggak bisa jawab, pulang dimakan. Otaknya di mana? Tapi ya belum dapat hidayah. Antara Nabi Ismail itu lebih tua sebetulnya. Tapi kalau di dalam Talmud itu tidak ada ceritanya Nabi Ismail itu. Tidak disebutkan. Karena menurut mereka yang Siti Hajar itu adalah seorang budak. Malah lebih jelek lagi mengatakan adalah mereka kepada Siti Hajar itu adalah Siti Hajar ya. Siti Hajar itu adalah seorang pelacur. Saking jengkelnya Nabi Ibrahim ngambil itu terus kabur kan. Karena dalam perkawinannya mereka cuma satu. Tidak 2, 3 dan 4. Wah, dolok-olok ini. Nah itu ada tahrifnya kan. Dolok-olok. Nah, akhirnya dia nggak percaya itu Ismail. Yang dipotong, yang disembelih siapa? Bukan Ismail kan. Selisihnya tahunnya itu antara Ismail dan Ishak itu 13 tahun. Tuanya itu umurnya jadi tuaan Nabi Ismail. Wa janubni wabadi an-na'budal aslam. Al-na'budal aslam. Udah ceritanya gitu. Ini akan terjadi nantinya waktu kita memerlukan syafaat. Ketika di yaumul qiyamah katanya Ibrahim adalah bapak saya, turunan saya, kata orang Yahudi. Wah, nanti ketika syafaat kita buktikan. Lari ke sini bukan saya, lari ke sini bukan saya. Sanalah kepada Muhammad. Akhirnya. Faqala Allah idhab ya Jibril ila Muhammad wa rabbuka alam fasalhu ma yabkika wa atahu Jibril fasal wa akhbar ma qala faqala Allah idhab ila Muhammad faqullahu inna sanudhibu bi umrika wa lanasuhu. Yang memberikan keridhaan, memberikan syafaat semuanya adalah Muhammad. Kamu gak usah nangis. Terus dilanjutkan dengan doa yang kedua. Rabbana innani askantu min dzurriyyati bighairi wadi zar'in. Nabi Ibrahim berdoa ketika itu di Mekah, ya Allah, saya tinggalkan anak istri ini di satu
valley apa lembah begini kan, Mekah kan begini nih. Yang tidak ada tanamannya ketika itu. Sampai sekarang juga nggak ada tanamannya. Inda baitikal muharram, di samping rumahmu yang sangat dihormati. Perlunya apa ya Rabbana liyuqimus sholat, supaya mereka melaksanakan sholat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati. Ya Allah, penuhilah segala hajatnya. Padahal di situ nggak ada pohon, tapi minas samarati. Sampai sekarang juga ente nyari semangka, nyari apa, ada, semua ada di situ buah-buahan. Padahal di Mekah nggak ada pohonan. Itu yang namanya barokna ma haulahu linuriyahu min ayatina. Orma aja nggak ditanam di pinggirnya Ka'bah dulunya itu. Nggak ada sama sekali. Kenapa dijadikan muharraman, bukan tanah haram? Itu tanah haram gitu kan. Ada yang mengatakan haram lawannya halal, ada. Muharram ini di sini terhormat. Supaya turunan kamu itu bisa melaksanakan ibadah sholat. Itu kata Allah. Doa yang ketiga, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis sama'. Ya Allah, sampean zat yang mengetahui apa yang tidak kelihatan dengan apa yang kelihatan. Di atas bumi ini ataupun di atas langit sana. Setelah kedua-duanya lahir, namanya Ishak dan Ismail atau Ismail dengan Ishak, karena umurnya sudah sepuh, si Nabi Ibrahim akhirnya mengucapkan alhamdulillahilladzi wahabali, Allah telah memberikan padahal saya alal kibari, waktu yang sepuh ini. Nah ini saya juga lagi bingung di sini. Apakah dalil ini yang menunjukkan ini ekstrimnya ya, kakek-kakek merkosa terus hamil itu. Tapi lepas dari itu ngeres ya. Tapi yang sudah sepuh belum punya anak pengen punya anak, apakah bisa terjadi? Bisa. Dan doanya kan ini. Akhirnya hal yang begini itu dijadikan sama orang NU, dijadikan doa kalau pengen hamil sudah tua. Yang gambaran barunya itu yang pakainya kelapa cengkir digambarin Arjuna dimasukin ke weteng itu kan, ke perut. Inna Rabbi lasami'ud du'a, percaya. Padahal Nabi loh itu, Nabi Ibrahim udah dijamin. Sampean pada nggak mau berdoa. Nabi aja berdoa, apalagi umatnya gitu kan. Lanjutnya, Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ini yang paling untung. Doa yang paling bangsa rizki rasa apa itu nggak ada artinya kalau tidak ini. Maza ta'buduna ba'di. Apa yang kamu sembah setelah orang tuamu meninggal? Oba. Apakah kamu balik lagi? Kapiran-kapirun lagi? Atau murtadun? Ya na'udzubillah min zalik. Ini orang-orang tua bukan meninggali harta, tapi meninggalkan ini. Muqimus sholati min dzurriyyati. Sekarang kepada kita sejauh mana kita mendidik anak untuk berlatih untuk mengerjakan sholat,
Bapaknya hajat sules yang males gemes gitu kan ya. Ya kan? Males habis kegiran WA di malam hari, giliran subuh lewat, gitu kan? Tetangga saya ada begitu tuh, orang jauh dari sini, sekarang lagi ada di sini, gitu kan? Rabbi aj'alni min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa, dibaca ini doa ini, semoga anak cucu kita bisa melaksanakan sholat. Karena yang pertama diberitakan adalah sholat, kemudian yang ditanyakan adalah sholat. Walaupun bapaknya sholatnya pedot-pedot. Wa taqabbal doa, pengennya kan dikabul ya doa itu. Lanjutnya, tetap Rabbana gfirli wali walidayya. Ini nampaknya Nabi Ibrahim juga nggak medit. Padahal kedua orang Islam, kedua orang tuanya belum tentu dia Islam. Iya kan, boleh kan begitu berharap. Walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Semuanya menandakan bahwa doa itu walaupun Rabbighfirli warhamni warzuqni, tapi tidak lupa dengan walil mu'minina. Bareng-bareng maju surga itu nggak sendirian aja gitu kan. Paling tidak kalau rame-rame kan sang satunya bawa payungan, lumayan kita nemplek di dia gitu kan. Terus wala tahsabanna. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malul zalimun. Innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Artinya, dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelah. Ya. Dengan apa yang terjadi dengan sekarang ini atau kapanpun juga, perihal terang ada zalim yang menzalimi kita, Tuhan tidak lupa. Sama saja kita juga berbuat baik harus disertai ikhlas. Tuhan juga gak lupa. Gitu loh. Wala tahsabanna ghaflan amma ya'malu dzalimun imma yu'akhirun yaumil absar. Padahal mereka nantinya akan muhti'ina muqimi rusahum. Mereka nantinya itu mereka yang zalim itu buru-buru dibangkitkan. Kita yang masih di bawah, masih di tanah terkubur, mereka yang didahulukan. La yartaddu innahum tarfuhum wa afidatum hawa. Ya, kita tidak tahu bahwa mereka hatinya bagaimana, tapi Allah mengatakan wa afidatum hawa, isinya tuh kita ikutin sajalah apa yang ada di dalam Al-Quran. Percayalah bahwa orang yang tidak beriman, nah ini kan kadang-kadang kita yang sudah beriman itu sombong. Gitu, ada yang gitu kan. Cobalah kita tuh bergerak dengan kalimat lakum dinukum waliyadin gitu. Biar aja mereka begitu. Dia punya hak. Tapi ketika hakul jiron, hak tetangga, hak bertetangga dengan mereka ya ada. Ini sih tetangganya Cina tuh, gitu kan. Padahal ada hakul jiron, kita harus menghormatin dia. Perkara akidah, lakum dinukum orang, bukan akidah tentang perbuatan aja. Lana amaluna walakum a'malukum, yang sama-sama imannya itu lana amaluna walakum a'malukum. Monggo sampean pakai mazhab apa silakan.
entah mazhabnya Imam Mahdi, entah mazhabnya Imam Syafi'i, terserah. Silakan punya pilihan masing-masing. Jadi kan enak gitu. Jangan ada orang begini, ada orang begini, terus ngomong begini. Al-Fatihah. Alhamdulillah.